kabar? Oke, selamat pagi juga Ibu Susanti. Kabarnya baik? Oke, baik. Baik, Pak. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan pembelajaran yang akan Pak lakukan nanti. Oke. Baik, tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah nanti ketika Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, Bapak bisa menjadi lebih siap dan juga lebih percaya diri dengan apa yang akan kita bahas nanti pada sesi pra-observasi kali ini. Baik, jadi kegiatan pra-observasi kita kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh ya Pak ya? Boleh. Terkait dengan nanti pelaksanaan pembelajaran di kelas. Oke, siap. Baik, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak terapkan di kelasnya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan itu, yang pertama itu agar peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan yang kedua itu peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia minimal 4 dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada tujuan ketiga itu di situ mempraktikkan agar siswa mampu mempraktikkan perubahan fisika dan perubahan kimia melalui percobaan sederhana. Sedangkan tujuan yang berikutnya di situ agar siswa mampu mengomunikasikan hasil percobaannya tadi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia melalui media pilihannya sendiri atau media pilihannya masing-masing. Oke, baik. Jadi materinya nanti tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Iya, betul sekali. Oke, jadi nanti siswa diharapkan bisa membedakan bagaimana nanti perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, baik. Kemudian untuk arah pengembangan yang ingin dicapai, kemampuan seperti apa yang ingin dikembangkan dari siswa atau kemampuan yang Bapak harapkan siswa itu bisa capai setelah kegiatan pembelajaran. Yang kemampuan yang diharapkan dari siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini yaitu saya ingin supaya siswa itu bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan perubahan fisika atau juga dengan perubahan kimia itu. Terus saya juga ingin mengetahui agar siswa itu bisa membedakan mana yang dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam perubahan fisika dan mana yang termasuk ke dalam perubahan kimia atau contoh-contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia itu mereka bisa mengetahui dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga mau agar mereka itu bisa mempraktikkan. Mereka bisa mempraktikkan atau melakukan eksperimen yang berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, baik. Jadi Bapak harapkan dari materi ini adalah siswa-siswa bisa di dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia serta bisa mempraktekkan. Oke, baik Bapak. Lalu nanti dalam penerapannya saya mau mengetahui strategi apa dan juga model pembelajaran apa nanti yang Bapak gunakan. Nah, strategi yang saya gunakan di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini yang saya gunakan untuk materi ini, di situ ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses dan juga ada diferensiasi produk yang saya gunakan untuk pertemuan ini, materi ini. Dan juga di situ untuk diferensiasi konten ini misalnya saya menampilkan gambar atau meminta siswa itu menonton video dengan link yang akan saya berikan kepada mereka. Terus untuk prosesnya itu, di sini definisi prosesnya saya membentuk mereka ke dalam kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan gaya belajar mereka, di mana siswa yang memiliki gaya belajar visual, saya akan mengelompokkan mereka sendiri. Itu mereka akan melaksanakan kegiatan dengan mengamati gambar-gambar yang saya siapkan ataupun gambar-gambar yang ada dalam buku pembelajaran mereka. Sedangkan untuk siswa yang dengan gaya belajar kinestetik itu, di situ saya minta mereka untuk melakukan eksperimen yang berkaitan materi tadi sesuai dengan arahan pada LKPD-nya nanti, sesuai arahan pada LKPD. Nah, untuk diferensiasi produknya itu
Di situ berdasarkan hasil pengamatan atau hasil eksperimen dari siswa-siswa, dari kelompoknya tadi, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuat produk sesuai dengan keinginan mereka. Produknya itu sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang menggunakan bagan di karton ataukah menulis hasilnya langsung di kertas, itu sesuai dengan keinginan mereka seperti itu. Sedangkan untuk model pembelajarannya, di situ saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning. Jadi strategi pembelajaran itu strategi berdiferensiasi, ada konten, proses, dan produk. Sedangkan model pembelajarannya itu ada Discovery Learning. Iya. Berarti nanti harus lengkap dengan sintaksnya ya, bukan sintaksnya nanti. Baik. Lalu bagaimana dengan penilaiannya, Pak? Kalau untuk penilaiannya di sini, khusus untuk ketika pembelajaran untuk materi ini, di situ saya menggunakan penilaian observasi. Itu pada saat siswa itu melakukan eksperimen, kegiatan mereka, praktek dan sebagainya, di situ akan melakukan penilaian terhadap mereka. Dan juga ada penilaian tertulis juga itu. Untuk penilaian tertulis itu nanti mereka mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD, sesuai pada LKPD itu. Jadi ada dua penilaian ibu, ada penilaian observasi, ada juga penilaian tertulis. Oke, baik. Jadi penilaian observasi dan tertulis dilakukan selama proses pembelajaran. Oke, baik, sangat luar biasa, Pak. Lalu saya mau bertanya, kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan kegiatan ini? Lalu sasarannya ini untuk kelas berapa? Oke, Bu. Untuk pelaksanaannya di sini, jadwalnya saya di sini, yaitu saya akan melaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7, yaitu jam pertama, yaitu dari 7.30, tanggal 7.30. Pokoknya jam pertama, dan kelasnya itu di kelas 7. Oke, baik. Jadi nanti hari Kamis 7 November di kelas 7 kita akan bertemu dalam kegiatan observasi kelas. Oke, baik Pak. Mungkin pertanyaan dari saya cukup sampai di sini dulu. Kita akan bertemu nanti pada kegiatan observasi. Saya hanya ingin tahu arah pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di dalam kelas, sehingga karena itu nanti yang akan saya pantau. Jadi saya harapkan Bapak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan maksimal, dan kita berjumpa lagi dalam kegiatan observasi. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama Ibu Santi. Selamat pagi sahabat penggerak semua. Pagi ini saya akan melakukan kegiatan observasi. Setelah sebelumnya saya melakukan kegiatan pra-observasi dengan teman saya, Bapak Stefanus Rabu. Hari ini kami akan melakukan kegiatan observasi di kelas 7. Bagaimana Bapak, sudah siap? Siap. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Kelas 7? Siap. Kelas 7? Siap. Siswa kelas 7, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat belajarnya dengan seksama. Siswa kelas 7 semua baik. Baik. Bapak guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, tepuk tangan untuk kita. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta kita semua mengambil sikap untuk berdoa terlebih dahulu. Kita satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Bapak dan teman-teman, mari kita ambil sikap dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, baik ya. Kita hadir semua. Untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap. Sudah. Nah, sebelumnya Pak Guru ingin bertanya dulu. Masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama? Masih ya?
Jadi Pak Guru harapkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama itu, Pak Guru ini bertanya, siapa yang masih ingat apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Siapa yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Baik. Oke. Halo, silakan. Kita belajar tentang mujizat. Oke, betul sekali jawaban dari A. Sekarang Pak Guru minta kalian perhatikan gambar di sini. Bisa lihat? Bisa. Bisa ya? Gambar yang pertama itu adalah gambar kertas yang dibakar. Gambar yang pertama gambar kertas yang dibakar, dan gambar yang kedua adalah gambar gula dilarutkan ke dalam air. Atau itu kalian sedang membuatnya. Baik, pernahkah kalian menggunting-gunting atau memotong-motong kertas lalu membakarnya? Pernah tidak? Pernah. Yang kita pelajari pada hari ini ya. Topik yang kita pelajari pada hari ini yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kita hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kita hari ini. Bisa lihat? Bisa. Oke. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kita hari ini yang pertama adalah kita mampu menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, Pak Guru minta kalian duduk ke dalam kelompok sesuai dengan kelompok kita pada pertemuan yang lalu, yaitu ada dua kelompok visual dan juga kelompok kinestetik. Oke, sekarang silakan bangun, kita duduk ke dalam kelompok. Baik anak-anak, sekarang sebelum kita melakukan pengamatan terhadap gambar ataupun kita melakukan eksperimen, Pak Guru minta kalian amati kembali gambar yang ada di layar di depan. Baik, silakan kalian amati gambar yang ada di depan itu. Sudah lihat. Baik, silakan siapa yang memiliki pertanyaan yang mau bertanya berkaitan dengan gambar. Oke, silakan Jadi mau bertanya, silakan. Apa yang terjadi pada kayu ketika dipotong? Oke, pertanyaan dari Jerry adalah apa yang terjadi pada kayu itu ketika dipotong? Siapa lagi yang mau bertanya berkaitan dengan gambar itu? Oke, kita akan melakukan eksperimen atau pengamatan terlebih dahulu. Pak Guru akan membagikan LKPD. Kerjakan sesuai dengan arahan-arahan yang ada dalam LKPD. Kerjakan sesuai dengan arahan-arahan yang ada pada LKPD. Sama tuh. Silakan kerjakan sesuai dengan arahan-arahan yang ada pada LKPD. Yang pertama itu kalian buat apa? Kelompok satu itu mengamati apa? Gambarnya. Kelompok yang ini mengamati gambar-gambar itu. Terus kalian kelompokkan ke dalam gambar-gambar yang termasuk ke dalam kelompok perubahan fisika dan juga kelompok perubahan kimia. Silakan kerjakan. Kelompok ini juga sama. Kerjakan sesuai dengan arahan pada LKPD. Silakan kerjakan. Yang pertama dibuat apa itu? Disuruh buat apa itu? Oke, bisa kasih tahu. Oke, semua bisa amati itu kan? Presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Presentasikan hasil diskusi kami yaitu perubahan fisika. Yang pertama, melipat kertas, lilin mencair, kertas digunting, mentega meleleh, potongan kayu, pecahan cangkir, tali diikat simpul. Salut. Sekarang berdasarkan hasil pengamatan ataupun hasil eksperimen yang kalian lakukan tadi, maka kita bisa menyimpulkan ya,
kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kertas digunting tadi atau dipotong-potong itu, kertas tadi mengalami apa perubahan apa? Bentuk. Kertas tadi mengalami perubahan bentuk. Nah, kalau perubahan bentuk itu dikatakan sebagai perubahan fisika. Begitu juga ketika kertas dibakar tadi, juga kertas mengalami perubahan apa tadi? Perubahan warna atau perubahan suhu. Di situ juga terjadi perubahan kimia. Nah, ketika kalian melarutkan gula ke dalam air tadi, gula tadi mencair. Nah, gula mencair itu dikatakan perubahan fisika. Gula mencair dikatakan perubahan fisika. Kenapa? Karena ketika gula itu mencair, sifat dari gula itu tidak hilang. Dia tetap manis. Sehingga dia dikatakan perubahan fisika. Nah, ketika gula dibakar tadi itu dikatakan perubahan kimia karena dia apa? Mengalami perubahan warna dan dia menghasilkan sampah di situ. Dan sedangkan di sini untuk kelompok 1 tadi, gambar-gambar tadi kita bisa temukan bahwa yang termasuk ke dalam kelompok perubahan fisika tadi ada ketika kertas digunting, kayu dipotong, mentega mencair, terus ada cangkir dipecahkan, tali disipu. Itu termasuk ke dalam kelompok-kelompok perubahan fisika. Sedangkan yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok perubahan kimia tadi, berdasarkan hasil pengamatan mereka itu ada buah apel atau buah membusuk, kue di oven itu mengalami perubahan kimia, terus kertas dibakar dan besi berkarat. Itu adalah kelompok-kelompok perubahan kimia. Karena berdasarkan pembelajaran kita dan juga berdasarkan tujuan pembelajaran yang harus kita capai tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari perubahan fisika yang pertama yaitu apa? Materi sebelum dan sesudah itu perubahan itu sama. Ciri-ciri dari perubahan fisika itu adalah materi sebelum dan sesudah perubahan itu sama. Terus yang kedua yaitu dapat kepada apa? Apalagi cangkir dipecahkan. Itu adalah contoh-contoh dari perubahan fisika. Sedangkan contoh dari perubahan kimia itu misalnya apa? Ketika kertas dibakar, kue di oven, terjadinya pembentukan endapan dan juga terjadinya pembusukan pada buah. Itu tadi adalah contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru minta berdasarkan hasil pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan membagikan lembar refleksi. Dan Pak Guru akan kalian isi. Lembar refleksi dibagi itu silakan kalian isi. Nanti Pak Guru kumpulkan itu. Di situ kalian tulis nama, kelas, hari dan tanggalnya. Silakan kalian isi nomor refleksi di situ. Setelah kita melakukan pembelajaran kita hari ini tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar materi kita tentang kerapatan zat. Jadi untuk pertemuan kita berikutnya itu kita akan belajar materi kita tentang kerapatan zat. Oleh karena itu, sebelum kita pulang, Pak Guru minta kita semua berdoa terlebih dahulu dan Pak Guru minta salah satu boleh pimpin kita dalam doa. Silakan. Siapa yang berdoa? Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan belajar hari ini. Baik, terima kasih Siti yang sudah pimpin kita doa pulang kita pada siang hari ini. Selamat siang, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya ya. Selamat siang sahabat penggerak sekalian. Perkenalkan, saya Juni Susanti Lodong, calon guru penggerak angkatan 11, dan rekan saya Pak Stefanus Rabu, dan juga dengan Ibu Lina Rambumoki SPDGR selaku pengajar praktik. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah sebelumnya saya telah melakukan kegiatan pra-observasi dan juga observasi pembelajaran di kelas bersama rekan saya Pak Stefanus Rabu SPD.
Dan pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik, selamat siang Pak Stef. Ya, selamat siang juga Apa Ibu. kabar hari ini? Ya, luar biasa baik Ibu. Ya. Luar biasa. Hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Stef terkait dengan kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas. Oke. Baik, tujuan observasi pasca observasi kelas kita hari ini yaitu saya ingin berbincang-bincang beberapa hal mengenai kegiatan observasi yang sudah Bapak lakukan di kelas. Kemudian saya juga mau menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya tuliskan pada saat kegiatan observasi di kelas. Namun sebelum itu saya mau bertanya dulu, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi di kelas? Ya, kalau untuk berkaitan dengan perasaan saya ketika melakukan observasi di kelas itu ya jujur saja Ibu agak sedikit gugup. Ya, agak sedikit gugup karena mungkin kebiasaan sehari-hari kita mengajar hanya kita dengan siswa saja. Iya. Namun pada saat itu ternyata masih ada yang observatornya tim ini yang memantau sehingga di situ ada sedikit gugup begitu. Baik. Bisa Bapak ceritakan kembali sedikit pengalaman Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan di kelas selama kegiatan observasi kemarin? Oh iya Ibu, ketika yang saya lakukan di kelas itu saya mengajar siswa-siswi saya itu di kelas 7. Saya menggunakan modul ajar saya itu dengan ini strategi pembelajaran itu saya gunakan diferensiasi. Diferensiasi modul pembelajarannya yang saya gunakan Discovery Learning. Di situ terus di situ saya juga ketika saya mengajar itu di dalam diferensiasi di situ saya menggunakan ada 3 diferensiasi saya padukan. Ada diferensiasi konten, produk, dan juga ada diferensiasi proses yang masuk di situ dalamnya. Baik, jadi model pembelajaran yang Bapak gunakan saat itu Discovery Learning, ya, sudah terlaksana semua sintaks-sintaksnya menurut Bapak? Iya, sudah itu. Sintaksnya saya sudah laksanakan. Baik, luar biasa. Baik, di catatan saya Pak Stef, seperti yang kita sudah sepakati pada kegiatan observasi yang lalu, di sini saya juga mencatat bahwa apa yang sudah Bapak lakukan, terkhususnya dengan metode pembelajaran Discovery Learning, itu sudah Bapak lakukan sesuai dengan sintaks. Kemudian strategi pembelajaran juga yang Bapak gunakan, strategi berdiferensiasi, yaitu juga nampak di dalam kegiatan observasi kemarin, berupa diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Kontennya itu Bapak tampilkan berupa gambar dan video di situ ya Ibu. Kemudian diferensiasi prosesnya itu saya lihat Bapak membentuk kelompok siswa itu sesuai minat dengan gaya belajar. Kemudian diferensiasi produk kemarin saya lihat siswa itu membuat bagan. Ya, hasil membuat sesuai bagan. keinginannya. Iya, membuat bagan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, betul. Oke, baik. Kemudian penilaian yang Bapak lakukan juga di catatan saya ini Bapak melakukan selama proses pembelajaran berupa observasi. Observasi jangan tertulis. Oke, baik. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional kemarin juga di kegiatan observasi sudah nampak. Ya, di situ saya catat dalam bentuk lagu pembuka dan icebreaker. Baik. Kemudian Bapak, adakah hambatan-hambatan yang Bapak temui selama kegiatan observasi pembelajaran di kelas kemarin? Oh ya, kalau untuk hambatan selama kegiatan pembelajaran berlangsung itu ada sih Bu. Ada 1-2 anak itu yang ya sebenarnya masih bagi saya itu masih sebagai hambatan itu karena masih ada yang mungkin belum terlalu aktif begitu. Yang kelihatannya pasif itu masih ada 1-2 anak itu jadi hambatan yang besar ya. Oke, baik. Ya, di catatan saya juga ini ada siswa yang tidak bersemangat ketika mengerjakan diskusi di dalam kelompok. Ya. Kemudian ada juga yang
pada saat refleksi itu dia kurang memperhatikan penjelasan guru. Iya, betul sekali. Baik, itu Bapak anggap sebagai hambatan-hambatan. Hambatannya. Oke, kira-kira adakah solusi yang mungkin Bapak bisa temukan untuk menjawab hambatan-hambatan yang Bapak alami selama proses pembelajaran? Untuk solusinya itu rencana saya ke depannya itu, saya akan lebih fokus atau lebih perhatikan siswa tadi yang menjadi penghambat dalam pembelajaran itu. Mungkin saya akan lebih memberikan tugas atau pertanyaan sehingga siswa itu termotivasi, merasa diberikan tanggung jawab begitu itu. Oke. Jadi mungkin lebih pada saat diskusi kelompok mungkin lebih memberi tugas lebih kepada dia. Ya. Baik. Setelah Bapak menyampaikan solusi-solusi, saya merasa bahwa solusi itu luar biasa dan itu bisa untuk membantu peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, bisa menjawab hambatan-hambatan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Baik, kemudian Bapak dari solusi yang sudah Bapak sampaikan tadi itu, kira-kira kapan Bapak mau menerapkan di dalam proses pembelajaran selanjutnya? Untuk solusi tadi, saya akan menerapkan itu pada proses pembelajaran selanjutnya, misalnya pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya untuk khususnya pembelajaran IPA itu sesuai dengan jam pelajaran itu akan saya terapkan ini. Baik, sangat luar biasa sekali Bapak. Dari perbincangan kita hari ini, mulai dari kegiatan praobservasi sampai dengan kegiatan pasca observasi ini, kegiatan yang sudah Bapak lakukan menggunakan model pembelajaran discovery learning, kemudian strategi pembelajaran yang Bapak pakai juga strategi berdiferensiasi, kemudian kontennya juga menarik berupa gambar dan video, kemudian penilaiannya berupa observasi dan tugas tertulis. Baik, hambatan-hambatan yang sudah Bapak sampaikan tadi, kemudian solusinya juga bagus. Saya berharap bahwa solusi yang Bapak sudah sampaikan kepada saya ini bisa berjalan dengan baik pada proses perbaikan dalam pembelajaran di kelas selanjutnya. Baik, selanjutnya Bapak, pertanyaan dari saya mungkin hanya itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah membersamai saya mulai dari kegiatan praobservasi sampai kegiatan observasi dan hari ini dalam kegiatan pasca observasi. Sebelum saya menutup kegiatan ini, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, saya persilahkan. Untuk yang ingin saya sampaikan, mungkin saya selaku guru atau rekan sejawat dari Ibu, ya mungkin ke depannya saya harapkan bisa kita saling bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan di sekolah kita itu. Itu yang saya harapkan, sehingga apa yang Ibu dapatkan di kegiatan guru penggerak mungkin bisa terdapat dan membantu saya begitu itu ke depannya itu saja. Baik. Terima kasih Bapak. Semoga kegiatan kita dari praobservasi, observasi sampai pasca observasi ini bisa membantu Bapak dalam perbaikan pembelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Pak Step. Terima kasih Ibu Juni, terima kasih juga Pak Step sudah melakukan kegiatan dengan menerapkan prinsip coaching mulai dari observasi sampai dengan pasca observasi. Dan saya sebagai pengajar praktek sepanjang aktivitas tadi berjalan saya sudah mengamatinya dan semuanya terampung dengan baik. Dan saya melihat dalam proses coachingnya antara Ibu Juni dengan Pak Step berjalan sesuai dengan alur cerita seperti air yang mengalir. Jadi harapannya saya sebagai pengajar praktek, semoga saja kolaborasi ini tidak sampai di sini saja, tapi dia terus berlanjut untuk rekan-rekan sejawat yang lain demi rancangan program yang berpihak pada murid. Sebagai pengajar praktek, apresiasi setinggi-tingginya buat rekan guru di SMP Satap Pantai Meloba dan juga Bapak Kepala Sekolah yang sangat mendukung program guru penggerak di sekolah ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Demikian sahabat penggerak semua kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya Pak Stefanus Rabu SPD selaku guru mata pelajaran IPA
bersama dengan Ibu Lina Rambumoki SPDGR selaku pengajar praktik. Terima kasih, salam dan bahagia.